Ketika Bartimeus mendengar ada suara keluar, lalu ribut-ribut, dia berkata, ada apa itu? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Dia tidak berkata, tema khotbah saya, iman tatkala kita tidak melihat apa-apa. Iman tatkala kita tidak melihat sesuatu. Lalu Bartimeus berkata, Yesus anak Daud. Dia tidak berkata Yesus adalah orang Nazaret. Kenapa? Berarti meskipun dia buta, dia mendengar. Dia mendengar ada nubuatan bahwa nanti akan ada juru selamat namanya anak Daud. Maka dia berkata, Yesus anak Daud, have mercy on me, kasihanilah saya. Meskipun kau tidak melihat jalan keluar, jangan sekali-sekali berhenti mendengar firman. Gak tahu lagi Tuhan mau bagaimana, seperti saya ke sana kerja macam-macam, gelandangan. Hanya Tuhan pertemukan saya dengan hambanya di terminal. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Lalu orang berkata, diam kau. Mungkin kalau diterjemahkan secara diartikan atau kita dengar, sudah pengemis, dulu di pinggir jalan, bau lagi, udah buta, itu Tuhan yang mulia. Jangan ganggu dia. Tetapi tidak. Semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika saudara mengimani firman, janji Tuhan, jangan kaget, jangan heran kalau ada yang ngeblok, ada yang menghalangimu untuk ikut Tuhan, ada yang menghalangimu untuk mengimani Tuhan. Jangan lemah, justru semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Salam semuanya. Selamat pagi. Saya sudah berteman dengan Pak Manik ini mulai dari tahun 2001, 2002 ya. Waktu itu saya ada kesempatan mengajar IPG di Mawar Saron GBI, Pak Yakub Nawai. Bapak ada di situ, kami bicara-bicara. Tapi setelah 30 tahun kemudian bertemu lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita, Markus pasal 10 ayat 46. Markus pasal 10 ayat yang 46 sampai ayatnya nanti ayat yang ke-52. Saya baca untuk kita sekalian. Markus 10 ayat 46, begini firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dari orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras dia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berilah yang memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Terakhir, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Saya senang sekali khotbah ini, paling senang. Kemanapun saya pergi, kalau baru pertama sekali biasa saya khotbah ini. Mau di Amerika, mau di Australia, mau kemana pun saya pergi, selalu saya khotbah ini sekarang. Kenapa? Ini persis sekali dengan kehidupanku. Bedanya, Bartimeus buta fisik, tapi aku buta masa depan waktu itu. Saya dari keluarga orang yang sangat miskin. Kami waktu itu 9 bersaudara,
tinggal di sebuah pegunungan namanya Kampung Sigotom. Kampung Sigotom itu dari Tarutung jalan kaki 24 jam. Dari Pangaribuan bisa ya 12 jam. Jadi saya dulu lahir di orang Korea Utara bilang di Sopo-Sopo atau di Gubuk. Nggak punya rumah. Anaknya bersaudara kami 9. 2 meninggal, tinggal 7. Bapak pemabuk berat, Parmito. Nggak pernah pulang malam, pulang pagi terus. Ibu saya lah yang gendong kita sambil kerja di ladang. Akhirnya kami hidup nggak mampu lagi di kampung. Turunlah bapak saya ke daerah Simalungun, Kabupaten Siantar. Jadi di sana ada perkebunan namanya Gujiar. Jadi bahan Gujiar itu bahan bakunya dari kampung kami. Lalu bapak saya sangat kerja babat, ibu saya juga babat, saya juga kerja. SD pagi sekolah, pulang jaga kambing supaya tunas-tunas karet itu nggak dimakan kambing. Itulah kerja saya untuk memenuhi kebutuhan kami. Dan kakak saya 1, saya paling nomor 2, yang lainnya tuh kami supaya bisa sekolah. SMP saya pulang sebelum kerja, masuk sore, masuk siang, sebelum kerja sudah mencangkul gali lubang untuk tanam rambung atau karet. SMA ibu saya jual kayu atau jual pisang ke pasar, paling kiri ibu saya. Lalu saya yang cari kayu, ibu saya jual pagi, pulang sekolah. Satu saat ibu saya sakit berat, bapak saya masuk ke kulit tua, ya, nggak ada uang rumah sakit, tinggal di rumah papan-papan kebun. Saya bilang, Oma, bunda Oma ya, saya manggil ibu dulu sangat, orang Jawa bilang deso banget. Inung itu ibu, panggilan orang Batak ke ibunya yang sangat sopan lah. Aku mau merantau aja lah, udah tamat SMA, merantau ke Pekanbaru. Nanti dapat uang, saya kirim uang untuk sekolah adik-adik dan juga untuk berobat ibu, ya. Saya hanya bawa tas kecil dengan modal hanya ijazah SMA. Bapak saya pulang dari kulit tua, dari warung Parmito ya. Aku mana kau? Aku mau cari uang lah, merantau ke Pekanbaru. Saya dengar sana ada Caltex, katanya Caltex perusahaan minyak. Mungkin aku tamat SMA bisa kerja sana. Mamanya itu kamu katanya ya. Kasih uang 2.000 rupiah. 2.000 rupiah dulu nasi 1 piring 50 rupiah. 2.000 rupiah. Saya tanya ongkos ke Pekanbaru berapa? 12.000 waktu itu. Kurang 10.000 lagi. Hanya saya numpang truk ya, lalu dibawa dari Siantar ke Kisarang, diturunkan di Kisarang karena mereka mau ke kebun sawit. Nanti saya di jalan lagi, stop bis, kemana Pekanbaru, naik sampai di Wantu Perapat, diminta ongkos nggak ada, turun kau, ya turun, numpang lagi stop bis lagi, terus harusnya 12 jam sampai, tapi karenanya naik turun nggak ada ongkos, 3 hari baru sampai. Ini cuma tahu, saya tinggal di Semarang, nggak punya ke Semarang aja, naik bis dikasih minta ongkos nggak ada, turun lagi, naik sampai ini ya. Hanya saya sampai ini Pekanbaru setelah 3 hari. Jadi ini saya dulu ini, kalau orang Jawa bilang apa ya, gepeng, gelandangan dan pengemis. Untuk hidup makan saya harus mengemis, nggak ada tempat tinggal saya di Pekanbaru. Sampai sekarang kalau aku, kayak saya orang Semarang, istri saya orang Semarang, orang Jawa, anak kami semua pejabat, peranakan Jawa Barat. Nggak ada kerjaan dulu. Waduh. Terus ada saya tidur di bawah kolong mobil, nanti minta 50 rupiah sama supir, 25 rupiah dulu pisang goreng 1, beli 2, makan, air 5 gelas, kenyang, pulang.
Nanti saya jalan-jalan ke pasar buah. Di sana pasar Sabtu, pasar Minggu, pasar buah. Enak, mak buahnya. Oh, coba enak. 5 kali coba kan pulang. Lalu aku ke rumah orang Minang, makan Minang. Mama, lu kotor kaki punya apa? Motor aku naik, motor kami lagi rusak. Makan, datang, nggak datang lagi. Tapi suatu saat aku dapat kerjaan jadi kondektur, kenek istilahnya. Bom baru, Tangerang. Jadi aku bekas premannya bukan baru, tapi preman nggak berbuat jahat, cuma gelandangan aja. Tapi apa gepeng. Tapi kalau di Jawa saya dipanggil juga gepeng, gembala dan penginjil. Haleluya. Kalau aku bersaksi terus di jalan, jenengan tuh si gepeng. Apa masih gepeng apa tuh? Gembala dan pengemis. Pengemis apa penginjil ya. Nah, lalu saudara, suatu saat kan kalau di Pekanbaru itu ada namanya terminal itu. Dulu zaman itu siapa yang duluan depan itu dapat penumpang. Supir saya lagi pergi minum gak tahu kemana. Saya lihat, nanti ketimbang kedua orang. Saya ingat cara supir itu bawa mobilnya. Loh, kontaknya kok nempel di situ. Saya coba. Kok bunyi? Terus saya ingat kakinya diginikan. Tapi saya masukkan kaki ini jalan. Jalan. Tiba-tiba aku ingat jam 11 siang waktu itu. Bunyi gelap. Pokoknya aku nabrak mobil depan. Mobil depan nabrak 2 anak. Berdarah gitu. Waduh. Dulu kan di sana kalau preman-preman semua bawa kelewang, bawa parangnya. Gampang, bisa gampang pembunuhan gampang, nggak masalah. Saya pikir, waduh. Saya kan tolong. Orang cari mana supirnya? Aku dicari orang, daripada dibunuh, dia pikirnya dulu kan gampang kali. Kalau ayam itu pokoknya mau dibunuh aja, dia tunggu tulangmu, pulang kita potong kan. Kalau orang langsung potong gitu, langsung aku lari ke hutan. Sampai di hutan ada air. Saya cuci muka, Tuhan, aku merantau mau cari uang. Mama aku sakit, bapak aku mau mabuk, adikku nggak bisa sekolah. Tiba-tiba datang orang. Siapa kau? Apa margamu? Aku si Mangora. Padahal aku jadi pengemis, namanya kaya. Si Mangora tidak kaya. Lu tapi sekarang kaya loh, teman main ya. Lalu, apa yang kau di sini? Dikejar-kejar polisi, aku nabrak orang. Kenapa? Gini. Oh, di sana ada mereka si Mangora. Mau kau ikut? Oh, mau. Dibawa saya ke sebuah kampung orang si Mangora. Ketemu saya. Tunggal satu kampung kami. Dia kenal bapak saya, dia dukun rupanya. Terus dibawa saya ke kamarnya. Ada saudara kayak orang berdarah. Hai anakku katanya. Tak ada nasi mau merantau, pulanglah ke kampung. Waduh, saya menangis aku. Menangis aku. Dia pikir aku nangis di zaman rojahan atau memang karena sedih kali hidup. Hanya aku pulang ke terminal. Mau pulang kata dukun tuh, aku mau pulang lah gitu. Terus tak tanya supir berapa ke Medan, 30.000. Boleh nunut ya, numpang lah. Kamu nunut. Akhirnya ada naik aja Bu. Kan dulu bis itu ya pasti Pak Adu tahu lah Pak Opung ya. Itu di tengah itu seri besi, harus tempat duduk. Tempat duduknya banyak. Aku hanya bilang besi aja. Duduk, aku nggak mau duduk, takut minta ongkos. Enggak. Mana ongkos nggak ada? Turun kau, turun di kiri jurang, di kanan gunung, itu di Padang, mau ke Bukit Tinggi. Waduh, nggak mau. Ngeyel, orang Jawa bilang ngeyel, aku ngeyel itu apa ya? Ngeyel itu, aku nggak mau, aku terus, hanya sampai di Bukit Tinggi, baru aku turun. Dah, bebas aku pikir ya, pas itu malah kerjaan. Kok ada bangunan? Aku melamar. Dapat jadi tukang aduk semen, ya naiklah tingkat sedikit ya daripada gelandangan ya kan. Tapi setelah 1 bulan, hatiku ngomong gini, kau berangkat ke Jawa. Suara dukun Pak Tua aku ini bilang, mulai pemerintahan, kau pulang kampung kau katanya. Mana yang saya pikir? Akhirnya saya putuskan, ke Jawa. Saya tanya bintang kejora dulu, Pak, di Jakarta atau ke Jawa berapa ongkos? 35.000. Boleh numpang? Enggak boleh, gini aja. Kamu cari 2 orang, nanti yang berangkat 3. Tadi aku jadi calo. Jakarta, itu loro dapat 2.
Naik mereka. Begitu naik mereka bayar, nggak bayar. masih ada gaji untuk makan. Terus ini perlu diletakkan. Dengar ya tanpa ini ya. Biasa bengok wong Bataknya. Jadi tahu bengok orang Batak. Bengok itu berteriak. Kenapa suara Batak itu bengok? Ayo. Karena di sana kami diajar nggak boleh kita makan sendiri dulu-duluan. Jadi kalau kita mau makan kumpul. Biasanya anak-anak itu jauh-jauhan. Buahnya si Lombok namanya kita pakai Lombok. Apa? Makan. Sak kampung ngerti nek mangan. Stand ini mah. Nah, kemudian dari Pekanbaru naik bisa ke Surabaya. Di tengah jalan itu kalau makan, kita dibawa mobil bis itu ke warung Padang, Minang. Disiapkan makanan di situ. Nasi itu satu piring 50. Tapi lauknya banyak sekali. Tapi nggak dibayar nih kalau nggak dicuil atau kalau dimakan. Nek duduk itu atau dudukan kuahnya saja nggak apa-apa. Jadi pas itu aku makan nggak punya uang untuk ikannya, tapi nasinya aja. Begitu dihitung sama yang hitung 50 rupiah, tapi kuahnya kasih. Kan nggak bayar nih kalau tahu ya. Sampai saya di Surabaya, rambut saya panjang. Dulu saya ini orang minder, karena rambut saya itu ranjo. Dulu orang ngetren kalau rambutnya gelombang atau keriting. Wah hebat itu. Aku ranjo dan nggak punya uang potong rambut di tukang pangkas. Yang motong rambut tuh anak ibuku. Ibu nggak tahu potong, itu pun pakai gunting kain. Jadi gini-gini kan. Wah, asal dia udah dipotong, nangis, kadang-kadang kecabut gitu ya. Jadi semua ini kayak tangga, jadi orang bilang, maraka-raka, tangga gitu ya. Jadi saya rambut tangga. Jadi kalau udah ada orang teman-teman di sekolah digini-gini kan, awas tukang palon lewat gitu. Tapi waktu libur SMA, ini kembali sedikit lagi, aku dapat pekerjaan nggak ada semen. Aku berkata begini, pokoknya kalau aku dapat uang kerja, pertama sekali aku mau keriting. Terus keriting itu masih terbawa sampai ke Jawa waktu merantau. Lalu saudara, sampai di Surabaya, orang lihat aku, apa ya bahasa Indonesia, bahasa tanya, pokoknya bleketek itu bahasa apa itu? Bleketek itu kotor, hitam, bau gitu. Nah, kayak bertingus tadi lah, yang di pinggir jalan itu minta-minta. Kamu orang mana? Orang Medan. Dulu ada zaman itu ada penembakan misterius. Kalau ada kira-kira preman langsung tembak, masukkan gunung buang. Daripada tembak misterius, kau suruh pulang. Aku pulang ke Surabaya. Ke Solo. Hari dari Surabaya ke Solo, kira-kira 8 jam waktu naik bis. Turun aku di terminal Solo. Nggak dapat apa-apa. Akhirnya saya dibawa orang ke rumah nenek-nenek yang 70 tahun umurnya. Di emperannya itu aku tidur. Aku berbagi makanlah dengan mereka. Jatah dari anaknya 1 kilo beras sehari, aku nunut makan. Nggak dapat kerjaan. Tiba-tiba suara dukun balik lagi. Pulang kampung kau. Enggak, nasib mau merantau. Udah aku ke terminal. ALS. Mau ke Medan, pulang berapa? 35.000. Bisa numpang? Nggak bisa. Hanya aku jalan kaki, bawa tas gini-gini di terminal. Tiba-tiba ada orang datang. Bukan, mungkin kenal mungkin. Mas, berarti besok itu telepon nih. Apa kamu bilang? Udah aku bilang, Pak ya Batak. Udah ya, soal itu Batak. Aku juga Batak. Aku umat nasi potong nih. Wah, aku tadi pagi berdoa, Tuhan, aku mau ke terminal, pertemukan aku dengan orang yang akan kuinjili hari ini Tuhan. Kau lah itu katanya. Oh iya, saya dibawa ke rumah pendeta. Bapak pendeta, sejarah aku ngeri banget tuh. Dibawa pendeta bilang, siapa ini? Dapat di terminal tadi Dua kan lahir baru, terima Tuhan. Terus pendeta bilang, kamu kalau hari Minggu jam 8 ke gereja ya? Oh iya Kamu di mana tinggal? Di emperan rumah orang. Jam 8 ya. Tak pikir mau dibilang, mana rumahmu di emperan? Ambil barangmu, kau tidur di sini. Berumahnya besar, enggak. Rupanya dia takut. 2 minggu sebelum saya ke sana, dia itu melihara orang Batak seumur saya.
Dia disuruh pergi beli makan ayam, nggak pulang, naik sepeda dijual. Dia pikir, pada satu lagi akhirnya. Dia pergi. Tapi jam 4 pagi hatiku bilang, berangkat ke gereja. Aku berangkat ke gereja, ada apa? Kata pendeta hari Minggu, waktu itu ada Kamis. Hari Minggu kata pendeta. Ya udah berangkat aku. Pas aku berangkat, aku pikir dulu di Jawa sana Islam semua. Makanya kami di Sumatera kalau bilang hari raya Idul Fitri, kita katakan hari raya Jawa. Tuh, banyak orang Jawa pada nungging-nungging semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku yang merah, ya haleluya, haleluya. Terus baru itu kan, udah itu saya selesai doa, Tuhan bilang di hatiku, sapu gerejanya. Loh, aku sapu. Ada receh 50, 25, ada ya. Ada jatuh mungkin pas mau dimasukkan kantong keluar dia nggak jatuh. Om, saya pendeta, ini ada banyak receh. Ada apa? Ini uang siapa? Udah dah, milih aja. Itu berkatmu. Wah, nggak pernah pegang uang. Sikatan nggak pernah pakai odol. Begitu ada uang receh, beli odol seperti di surga. Haleluya. Besok paginya aku berangkat lagi. Datang lagi aku, haleluya juga. Habis selesai, aku bilang, sapu halamannya, cabutin rumputnya, sapu halamannya. Pendeta itu polio, polio kan, orangnya polio, saya apa? Ya polio lah. Terus dia gini, dia panggil aku bukan Sim Amora, dipanggil singkatan Sim, gitu. Iya, bukan Sim Salabim, Sim. Apa Kamu tuh katanya orang Batak yang baik ya. Ada kenapa rupanya Nggak disuruh kerja kok kerja. Dari kecil udah kerja terus. Akhirnya dia bilang, gimana tasmu? Di emper rumah orang. Ya udah Pak kesini. Wah, pindah, haleluya. Kamu, ini gerejanya ya. Ini mimbar, di sana ada gudang. Bersihkan gudangnya. Bersihkan. Aku udah sedang sekali. Tapi rumahnya gede. Masuk mungkin nanti dari rumahnya ini bawain semua barang ke sini ke gudang. Aku tidur di kamar. Rupanya setelah selesai, ya udah, ada apa Cari koran, gimana untuk apa? Kamu taruh koran di gudang, kau tidur di situ. Waduh, saya tidur di kamar. Ya udahlah, daripada tempel sama orang. Tapi aku udah dengarkan firman Tuhan doa pagi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Pertama, mereka akan mengusir setan-setan demi nama. Waktu tidur di gudang, jam 1 siang aku bangun. Dikoyak nyamuk. Waduh, gak bisa tidur. Saya bilang, Tuhan, aku dengar firman, orang percaya mengusir setan. Malam ini gak perlu aku mengusir setan. Mengusir nyamuk, Tuhan. Kata dalam Yesus, nyamuk tidak boleh ganggu aku. Aku mau istirahat. Dulu sampai jam 6 aku bangun, angler orang dicokok nyamuk. Mujizat yang pernah kualang pertama sekali adalah mengusir nyamuk. Terus malam berikutnya ada anjing namanya Sony, buru sekali. Asal jam 2 gonggong. Nanti pendetanya ambil batu lempar. Lihat ada maling, Sim. Aku lihat nggak ada maling. Terus satu malam saya bilang gini, Sony, mulai pagi ini hari ini, kalau tidak ada maling jangan gonggong. Mulai saat itu juga gonggong dia. Buset yang kedua hanya terpanjang. Tapi dari situ aku dimurahi Tuhan. Tiap jam 1 pagi aku dibalik mimbar Pak Manik. Tuhan, aku ini mau cari uang gak jadi, aku melayanimu Tuhan. Sembuhkanlah ibuku. Rumah kami gak ada, bapakku pemabuk, adik-adik masih sekolah. Terus aku doa. Tiba-tiba ibu saya kirim surat. Judulnya begini. Carilah dahulu kerajaan sorga bersama kebenarannya, maka semuanya akan tambahkan kepadamu. Tapi dia tulis bahasa Batak. Lului maju rajan di mata setengah na dukun tak bawona maka odek tuh. Sekarang kami udah bangun rumah kami. Mama udah sembuh, bapak udah nggak mau lagi. Adik-adik sama sekolah, Tuhan. Apapun yang terjadi aku tak melayanimu. Oh, suara kan mujizat luar biasa. Terus saya mau menyerahkan diri sama Tuhan. Terus pendeta saya bilang begini, masa depanmu gimana sih? Melayani Tuhan Kenapa kau nggak les jahit aja? Untuk apa Nanti kalau kamu nanti pelayanan desa-desa, karena di sana kan pelayanan nggak ada sumber. Saya mesti nama jahitan. Nanti dari jahitanmu itu kau bisa hidup melayani.
Ah enggak, saya mau jadi internasional, go internasional. Saya bilang gitu. Betul sama. Untuk aku nggak mau. Coba bayangkan. Ya, aku mau dulu jadi tukang jahit. Gak repot. Setiap minggu ada jemaat. Oh, kata bapak itu belum. Celana bapaknya lubang, tolong tambahkan. Saya nak gitu ada kerjaan pendetanya kan. Akhirnya dia bilang gini, jumlahnya 200. Siapa yang mau sponsori si Mamora ke sekolah teologi, sekolah kita tahu mau, harus alumni, 90% angkat tangan. Kebanyakan yang dibagi. Dia diutus aku. Nah, pulang dari sekolah tahu mau, saya ikut seminar, Pak. Yang ngajar itu orang Australia. Terus saya didatangi. Saya tanya, mana alamatmu segala macam, apa visimu? Saya kasih nama alamat. 2 bulan lagi ada surat. Suratnya itu Tuhan bicara kepada kami supaya kau lanjutkan sekolahmu ke Australia, semua kami biayai. Ongkosmu, urusan visamu, semua dibiayai. Tempat tinggalmu. Kaget saya. Saya tunjukkan pendeta. Ini kok ada panggilan. Tapi sebelum itu gini Pak, sebelum itu saya mau sekolah Alkitab. Saya udah pakai itu buka gereja banyak. Udah khotbah. Rupanya orang-orang di Jawa kalau kita khotbah apapun selalu ngomongkan amin, pasti gitu. Haleluya. Tapi saya nanti keluar, ini pribadi khotbahnya, Lagi setelah saya jadi pendeta di sana, setelah pelayanan, gitu, ada belajar bahasa Jawa, supaya aku bisa khotbah bahasa Jawa. Wah, aku belajar. Soalnya gini dulu Pak, Bapak coba mandi Pak. Jadi tahun ini. Waktu itu aku khotbah di orang-orang Jawa, saya bilang siapa yang mau didoakan terima Tuhan maju keluar, baru maju. Terus ada nenek, saya ngomong ini sudah Pak gini. Terus ada cucunya ditanya mudeng, terus terjemahin. Nanti ulangi doa Bapak. Tapi begini ya, Zen. Di situ saya nggak tahu kalau dia nggak tahu bahasa Indonesia. Saya percaya. Ini gue gagal. Berarti orang mudeng gitu. Akhirnya saya belajar bahasa Jawa. Haleluya. Terus nekat. Aja saya ke desa-desa. Boros dari kaki nasi. Mau ngirim dengan pangan dekat dengan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi pokoknya orang Jawa ya. Biarpun pasir-pasir yang penting mudeng ya. Lalu setelah itu saudaraku, tadi saya potong tadi kan, saya sekolah Alkitab, akhirnya dipromosikan Tuhan. Pertama saya buka gereja, saudara nggak tahu ya, jalan kaki. Kedua diangkat Tuhan, beli sepeda ontel, sepeda biasa, yang kalau digoyek terus, sampai di sana bisa 10 kali rantainya copot sampai pelayanan. Tanganku semua kotor gitu. Nanti pulang, jam 11 malam, anak pendeta bayi nggak mau tidur kalau nggak saya gendong. Jadi sampai aku pulang, Sim, anakmu orang turu. Waduh, mumet nih, perlu dibujur, anak selalu ngomong terus ya. Jadi jam 11 malam pulang dari pelayanan, waduh, saya punya karunia membuat anak-anak tidur. Waktu itu gitu saudara, hanya saya gendong itu, lalu bawa ke gereja, 30 detik. Haleluya. Begitu 30 bangok mau masuk referennya udah. Jangan nanti anakmu tidur. Ya bapak, anak ibu mantai kan jangan gitu. Dinyanyikan haleluya. Amin. Kemudian saudaraku, waktu saya bilang itu, udah urus paspormu. Urus paspor ke Jakarta, Jalan Tamrin. Apa itu namanya? Ke kedutaan Australia. Paspor dulu di imigrasi Solo dapat. Tapi sebelum saya urus visa ke sana ke Tamrin, kedutaan Australia, saya bilang, sebelum saya ke Jakarta, saya mau pulang dulu ke Medan, pamit. Oh iya, pulang lah. Saya pulang lu Siantar. Terus saya pulang, orang tua saya ngapain? Loh, apakah udah selesai surat kita? Aku pulang. Saya cerita, aku mau ke Australia. Ke Australia? 2000 uang ke Australia kau? Oh iya, saya bilang. Waduh, orang Bali itu gitu. Nek anaknya mau merantau jauh, itu dipotong ke ayam atau dibuatkan makanan, yang paling kesukaannya. Yeah. Aku itu soalnya di antara yang 9 ini paling rakus dulu. Jadi
kalau kami pulang sekolah itu di atas karena jatah ya, di atas lemari itu satu tumpuk itu nasi masing-masing, nanti kepala ikan asin satu. Kalau aku duluan, adik-adik udah nangis, waduh udah habis nasiku. Jadi tak beresin dulu. Aku pernah begitu ya. Aku itu paling cowok lah. Pernah aku duduk di rumah aku jaga masak nasi supaya nanti nggak gosong, aku duduk. Rupanya aku lapar. Nasi ini masih umum gini. Terus kan di harian itu apa? Airnya diambil kan. Jadi aku bilang, airnya diambil. Nasinya kita goreng dulu, kita makan. Dia nggak kelihatan. Makanya bapakku heran, asal saya yang jaga, nasinya kok sedikit. Rupanya satu saat gini, tak ambil satu saat, bapak itu kalau udah marah dihajar dulu. Di saat tak makan, kan gini, kok panasan, belum masih dingin. Rupanya bapakku udah datang, tak buang ketahuan, tak telan panas reso. Wah bingung gue. Untung ada lewat ayam. Begitu lewat ayam dulu, udah dingin gue tak telan ya, nggak tahu itu gitu terus. Tapi meskipun kami miskin, ibu saya sangat hormat sama Mbak Tuhan. Ya kira 5 km dari rumah kami ada sekolah Alkitab namanya sekolah Alkitab GBDI di Purbasari, Muara Siantar. Setiap hari Sabtu, weekend mereka ke rumah kami semua. Kami nggak ada lauk, nggak ada beras. Tapi mama saya bilang, Om nggak boleh pulang kalau belum makan. Sekarang saya bilang, belum makan, nggak ada nasi, nggak ada beras minum, nggak ada ikan. Nggak apa-apa, pinjam 2 kilo ke tetangga, ya pinjam beras. Makan apa? Ayam nggak ada. Tangkap kita ganti besok dulu. Saking hebatnya sama hamba Tuhan ini. Makanya ketika saya keluar negeri kemana-mana, aku dilayani orang, Tuhan bilang sama saya, ibumu sudah menabur bagimu. Luar biasa ibu saya. Terus masak ibu saya nanti. Masak. Om, tidur-tiduran dulu ya, nanti belum masak. Kalau udah masak saya bangun nih. Wah, kita jaga di situ sambil jaga, siapa tahu ada sisa-sisa. Siapa pernah makannya? Kan rumah kami di kebun itu kan pakai papan bolong-bolong, kan? Jadi nggak nempel kali, jadi ada jaraknya. Pas makan kita intip lagi nih kan, campur enaknya ya bu. Ayamnya dimakan, tinggal satu lagi. Aduh, nah ini lu kita lihat itu. Aduh, yang hebatnya, Om, habisin Om. Di belakang masih banyak. Pelgar lagi di belakang. Begitu om-omnya pulang, kita ke dapur. Kan di kuali itu biasanya bekas-bekas bumbunya bumbunya dari kelapa itu kita ambil rawatnya kerak apa itu. Haleluya. Tapi setelah saya hamba Tuhan layani orang, Tuhan bilang, ibumu sudah menabur. Kami 7 bersaudara, 9 yang 2 meninggal, 3 laki-laki, diberkati Tuhan, 1 di Manado, gereja terbesar di sana, pendeta Uktus Simamora, itu di Manado, di Boulevard, 5 lantai. Adik saya, ketua daerah Giat, di Prato Prapat, gedungnya besar. Aku di Jawa. Semua kami dipakai Tuhan. Timur, Tengah, Barat. Sita semua. Haleluya. 4 perempuan, semua melayani Tuhan. Jadi kami semua sekeluarga dipakai Tuhan. Ibuku sudah berdoa. Luar biasa. Nah, ini saya saksikan ini karena yang saya seperti ini tadi, seperti yang sini. Ya betul saudara, aku ngeri sekali, luar biasa. Luar biasa. Dan semua bereku, ponaanku, merokok pun tidak ada. Ada yang manajer perusahaan di Kalimantan, di perkebunan, ada yang guru, tidak ada yang nganggur. Karena seorang ibu telah mendoa, dan saya dengar, kalau ibu saya berdoa jam 4 pagi sampai jam 6, semua nama kami disebut satu persatu. Bapak saya karena marah, sama kali katanya. Semua kau sebut, piring, semua sendok pun kau doakan katanya. Lalu bapak saya, ibu saya nggak apa-apa terus dia. Kadang-kadang bapak saya udah mabuk. Kalau kita lupa buka pintu, begitu udah masuk dia angkat kaki kita dihajar sampai ngompol-ngompol aku. Nanti dia mabuk,
oh keluar tuanya semua, kita yang bersihkan. Tapi ini Bu, saya terus mendoakan dia, terus, terus datanglah, mau berangkat ya Pak, dipotong 2 ayam, pilih kata pilih, tapi pahanya ada yang family, terus baru berdoa, anak kami mau berangkat Tuhan, begini, terus berangkatlah saya ke kedutaan untuk urus visa. Bahasa Inggris saya kan masih kayak tanya yes or no, kadang-kadang or gitu. Terus saya pas mengurus visa, saya kalau ngurus visa ketemu interviewnya Pak gini, mundur gini, kan nggak gini aku mundur, bukan karena saya niru orang Jawa, tapi karena saya badannya kurus, nggak pernah beli pakaian, orang-orang yang kasih aku pakaian gemuk-gemuk, jadi aku pakai power coat gini semua, jadi kedutaan. Terus kedutaan bilang gini, I don't think you can survive in our country. Kelihatannya kau nggak bisa bertahan di negara kami. Penampilanmu gitu ya. Ada yang mundur loh. Terus aku keluar di jalan Tamrin. Belum ada wartel telepon. Terus aku jalan gitu. Aduh Tuhan, udah dipotong 2 ayam nggak jadi berangkat. Ada suara bilang, telepon Australia. Ada uang aku. Kok ada Telkom di Tamrin? Kantor Telkom. Saya ke sana. Apa boleh telepon Australia gratis? Oh boleh, namanya collect call. Apa itu? Mana nomornya mau Bapak telepon, nanti akan ditanya, mau nggak bayar di sana? Saya kasih. Mau bayar telepon di semua orang? Oh mau. No visa, dia don't believe me, saya bilang. Nggak dikasih visa, mereka percaya saya. 2 hari lagi, ada suami istri datang ke Jakarta, orang beli, pesawat. Aku diajak ke kedutaan. Terus dia bilang gini, saya bertanya, we are responsible for his life during in Australia. Kami bertanggung jawab atas hidupnya selama di Australia. Kedatangan visa keluar. Haleluya. Berangkatlah kita orang barat ini. Orang baru tahu ini. Aku diberangkatkan. Tahu kalau ada orang Solo tahu lah pasar Klewer ya. Di sana kan musim dingin. Ada Jumat kerja di pasar Klewer. Aku dibelikan jaket bekas, jaket yang tentara, kantongnya 6. Oh, jadi tasku dikasih Jumat, seletingnya orang sudah ditutup ya. Berangkatlah aku. Terus ada suara di hatiku. Kalau kau nanti di bis ketiduran, karena dari Solo ke Bali, nanti dari Bali ke Perth. Karena sekolahku di Perth nanti. Dari Bali ke Perth. Belum pernah keluar negeri. Jangankan keluar negeri, naik pesawat belum pernah. Langsung keluar negeri. Ya. Aduh, gimana nantinya? Ini kata pendetaku, Sim, ini ongkosmu naik bis. Nanti cari hotel yang paling murah. Bisa 5.000 rupiah. Kamu nginep dan jangan sampai terlambat di bandara. Habis kamu dari hotel langsung ke bandara. Terus gimana caranya ya? Uang 250.000 dulu Pak, bayar fiskal namanya. Terus visa, paspor. Kalau aku ketiduran dicopet orang, bagaimana? Ini saya pakai akal. Saya pakai 3 celana. Pertama masuk, kedua masuk uang, masuk visa, masuk paspor, baru ketiga terakhir. Mulai copet orang kenal. Jadi jangan pakai hanya di luar aja. Sampai aku sampai di Bali. Cari hotel yang paling murah. Dapat. Kok sampai saya tengah, ada pelacur datang. Digoda-goda aku. Akhirnya saya injil dia. Dia saya nangis-nangis. Seandainya aku dimenangkan, nggak jadi berangkat. Dia tak menang diri. Terus itu yang bangun di hotel jam 8, aku udah ke bandara. Duduk di bandara. Ada petugas. Mau kemana Mas? Ke Perth. Mana tiketnya ini? Loh, ini jam 8 Mas. Kenapa Pak? Ini jam 4. Aku terlambat. Dari jam 8 sampai jam 4 aku duduk di terminal nunggu pesawat. Karena apa? Pendeta bilang, kalau kamu terlambat nggak ditunggu. Udah ngomong kami dulu, dari Perapat mau ke Siantar, di 3 dulu gitu, ada orang mau ikut ke Medan, baru mandi, ditunggu. Lalu, jam 4, aku duluan depan, karena depan. Tasnya nggak seri sletingnya ditutup, pakai jaket lewer. Aku masuk jadi, apa ini? Nggak tahu. Saya lihat sampai saya ada orang bule. Terus saya bilang sama pramugari, ini nomornya. Oh, itu nomornya Garuda gitu. Aku duduk. Nah, lihat di samping orang bule
udah pakai seat belt. Aku belum apa tadi. Aku belum. Usah ikut. Loh, gak nyampe. Orang barat bilang, the first, baru pertama kali. Yes. Rupanya ditolong aku. Gitu. Oh gitu sayang. Terus setelah setengah jam, orang belinya pada buka ke toilet. Aku mau ke toilet, gue setengah jam, gak bisa buka. Aku ini terus tak pertahan ke setengah jam. Kenapa gak bisa buka? Pendeta saya bilang gini, Sim, nanti kasih makan, dimakan semua ya. Udah dibayar tiketmu itu. Ya katalah makan. Gak pernah lihat tentang orang Jawa, orang Batak bilang yang diulek itu apa? Orang Batak bilang dia idobil, ulek. Kemudian ada keju, ada margarin, ada semua penuh situ. Pendeta bilang, habiskan Sim, udah dibayar itu. Iya, ada stick. Nggak ada cuci tangan, nggak ada nasi, nggak ada sendok, yang ada garpu sama pisau. Gimana caranya? Kalau kamu cuci tangan, kemudian saya lihat orang baratnya, oh gitu, garpu di kiri, pisau di kanan, ditusuk dagingnya, dipotong, celupkan ke kentangnya dimakan. Aku ikut lah, haleluya. Pelajaran pertama mungkin saya cucuk, saya potong, masukkan kebesaran, nggak muat. Orang barat kulitnya ketawa-ketawa aja. Tapi pendeta aku udah kenyang, jadi pramugari minta sampah, trash sampah. Orang baratnya dikasih sampahnya. Aku ingat pendeta kan masih polos sekali. Pendeta bilang kasih makan semua. Belum, tak usahakan. Rupanya begitu pramugari keluar kan ada 6 kantong. Margarin, keju, semua kantong dia agak gemuk ya. Ini makan semua. Oh begitu sampai di plot, terus nama aku sudah ditaruh di luar. Si murah. Aku bawa tas ini. Tiba-tiba yang angkat tasku, orang yang jemput. Nunggu saya bilang. Soalnya biasa bawain tas orang, Pak. Tasku dibawa, nggak kaget aku. Terus, please katanya naik mobil mewah. Waktu aku gelandangan di pohon baru, bilang mobil orang diteriakin maling gitu. Aku masuk, haleluya. Terus itu 40 tahun lalu lebih bagus. 40 tahun yang lalu udah di Jakarta sekarang. Di mana-mana ada pancur bunga. Saya bilang gini, jangan-jangan yang dibilang surga itu ya. Aku ke surga dua, dia pikirnya, apa aku di surga dua ya? Ini, saya pikirnya, wah ada seperti itu. Terus sampai di rumah Indo, saya mereka udah tunggu. Itu lampu, pintu, please, masuk aku. Ya gimana orang desa kan, orang barat. Dinner dulu, makan malam dulu. Aku duduk, saya pandang-pandang. Semua yang ada di sini ada di situ. Ada roti, ada ini, ada itu. Gimana? Mana toilet? Saya bilang, toilet. Boleh sampai toilet ada keranjang. Mau lihat kosong. Aku besoknya kuliah. Sebentar, yang lain ketawa-ketawa kalau bergurau dosennya. Aku juga ikut ketawa. Tapi ketawa nggak mudah, nggak ngerti. Tahu saudara kalau ketawa nggak ngerti, panas di sini. Lalu dosen saya bilang, I don't think you understand. Kayaknya kamu nggak ngerti ya? Yes. Dia memang nggak ngerti aku, betul. Aku malu. Terus saya bilang, Tuhan, Engkau utus aku ke Jawa, Engkau kasih aku bahasa Jawa. Sekarang Engkau utus aku Australia, aku minta bahasa Inggris, Bang. Weekend teman-teman saya pergi ke pantai, pergi ke main bola, aku ke gereja, buka bahasa Indonesia Alkitab, buka bahasa Inggris, saya baca-bacain, saya praktekkan, saya khotbahi kursi-kursi bahasa Inggris. Baru 3 bulan, saya sudah berkhotbah dalam bahasa Inggris di berbagai gereja di Australia. Baru umur 23 tahun waktu itu, saya sudah pengkhotbah di kota-kota Australia. Semua organisasi kami sudah undang saya dengan bahasa Inggris. Ya, ada mustahil bagi dia, saudara. Terus diutus saya ke Korea, diutus ke Sri Lanka, terus pulanglah. Waktu diutus ke Korea, ada waktu liburan, aku pulang dulu, bawa aku libur sekolah sebelum balik lagi. Pernah aku diajar bapakku mau mati, saya bilang begini, Pak, kalau aku udah dewasa, saya bunuh kau satu saat. Kamu hajar aku. Terus begitu saya jalan buat Tuhan, ketika saya ada di Korea Selatan, yang cari
butuhnya bapak saya beli sepatu, saya beli jas. Ketika saya pulang, bukan saya hajar dia, nggak saya bunuh dia, tapi saya kasih hadiah. Nangis bapak saya. Aku pikir kau balas dendam. Kasih merubah hidupku, saya bilang. Akhirnya semua bapak aku bertobat, semua dibaptis, semua keluarga. Jadi aliran kita seperti ini di sana di kampung kami, dan terkenal sampai sekampung. Lalu pendeta HKBP bilang gini sama bapak saya, di mana anakmu sekarang? Oh, pendeta Pentakosta. Ah, nggak mau pi, kata. Mau pi artinya, udah, lah itu katanya. Apa kau bilang? Kau kemana? Udah pernah kau kemana? Udah pernah kau ke Jakarta? Anakku ke Australia, udah ketahui. Pendeta HKBP dia. Jadi dia hantam begitu, saudaraku. Lalu pulang dari Australia, ini saya ceritakan karena ada hubungannya dengan nanti acara apa ya. Pulang dari Australia, saya buka gereja di Semarang, 8 orang. Salah satunya sekarang dipakai Tuhan luar biasa, dari kapan ini, dan dia juga sudah sampai ke luar negeri, anaknya juga di luar negeri, dan sekarang dia tak buat jadi istri saya juga. Jadi dua tujuan waktu itu, dimuridkan jadi hambanya, dimuridkan jadi istrinya. Ketika bertemu di persekutuan, saya pandang memandang, di luar, ya udah, jadi anak pertama kami sekarang S2 di Dallas, Pak. Untuk ke Dallas mampir, sudah kerja di perusahaan Jepang. Lalu anak saya yang ada di UPH sekarang ambil S2, saya tidur di kosnya. Lalu anak saya laki-laki satu saja, dia Undip, jurusan internasional, bisnis internasional. Dia bilang ini, Pak, aku terpanggil bendera, tapi aku akan cari dana untuk misi, Pak, Bapak, untuk buka gereja. Udah mau selesai dia waktu KKN dia ke Taiwan dan diberkati Tuhan. Lalu saudara kami semua diberkati Tuhan. 3 kali 1 tahun saya harus ke Amerika, suku dibiayai, saya harus kasih di sana. Dan saya dosen salah satu, buka di Google Vision International University. Lalu saya ketua ada gereja Kings, gereja itu namanya GIAT, Gereja Injil Anugerah Tuhan, GIAT. Saya waktu nanti saya ceritakan bagaimana terjadinya GIAT ini. Lalu afiliasi dengan Kings namanya, KING, King, ada koma S, itu gereja Kings di dunia ini banyak. Saya ketuanya di Indonesia. Siapa dia? Seorang seperti Bartimeus. Ketika Bartimeus mendengar ada suara keluar, lalu ribu-ribu, dia berkata, ada apa itu? Yesus dari Nazaret sedang lewat. Dia tidak berkata, tema khotbah saya, iman tatkala kita tidak melihat apa-apa. Iman tatkala kita tidak melihat sesuatu. Lalu Bartimeus berkata, Yesus anak Daud. Dia tidak berkata Yesus adalah orang Nazaret. Kenapa? Berarti meskipun dia buta, dia mendengar. Dia mendengar ada nubuatan bahwa nanti akan ada juru selamat namanya anak Daud. Maka dia berkata, Yesus anak Daud, have mercy on me, kasihanilah saya. Meskipun kau tidak melihat jalan keluar, jangan sekali-sekali berhenti mendengar firman. Gak tahu lagi Tuhan mau bagaimana, seperti saya ke sana kerja macam-macam, gelandangan. Hanya Tuhan pertemukan saya dengan hambanya di terminal. Lalu dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Lalu orang berkata, diam kau. Mungkin kalau diterjemahkan secara diartikan atau kita dengar, sudah pengemis, dulu di pinggir jalan, bau lagi, udah buta, itu Tuhan yang mulia. Jangan ganggu dia. Tetapi tidak, semakin keras dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika saudara mengimani firman, janji Tuhan, jangan kaget, jangan heran kalau ada yang ngeblok, ada yang menghalangimu untuk ikut Tuhan, ada yang menghalangimu untuk mengimani Tuhan. Jangan lemah, justru semakin keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Semakin kalian ditantang, semakin dihalangi imanmu, semakin keras. Jangan katakan, ya sudah, terima padanya, enggak kan? Dalam nama Yesus. Ya, ini yang ngomongin pengalamannya udah ke situ. Lalu Kak Yesus berhenti, bawa dia ke sini. Dia berhenti. Yang lain menghina dia, kau bau, kau
terhormat, diam kau. Tapi Yesus tidak. Dia ambil waktu dan dia berkata, bawa dia ke sini. Katakan kepada sebelahmu, Yesus punya waktu untukmu. Iya betul. Tatkala kau terpuruk, dia punya waktu untuk saudara. Tatkala kau sakit, dia ada bersama saudara. Yang lain berkata, hei anak bau, anak miskin, combang caping, diam kau. Tapi dia tahu anak Daud sang juru selamat yang datang itu, dia berbelas kasihan, semakin keras dia berseru. Iman itu tatkala tidak melihat apa-apa, tapi dengar, semakin kita keras berseru. Waktu saya buka 8 orang, kami hanya sewa garasi, Pak. Sewa garasi. Tahun 1990. Tapi seorang gelandangan seperti Bartimeus akhirnya mengikuti Yesus sebagai Tuhan. Dengan rendah hati saya katakan, saya betul-betul dipakai. Dari 8 orang, sekarang kita sudah lebih 100 gereja, Pak. Gini kita ada 28 gereja. Udah gede. Di NTT, di Sulawesi Tenggara, kita ada 16 provinsi. Pendirinya saya. Jadi nggak layak. Nggak layak saya berikan ini. Karena apa? Nggak memenuhi syarat. Tahun 1996 saya dirikan giat gereja Injil Anugerah Tuhan. Karena pusat kami di Ambon terlalu jauh, ribu soal kedudukan. Saya mau tinggalkan firman Tuhan. Aku meminta sinode, dan nanti kalau ada gereja-gereja yang nggak punya sinode dan hanya gara-gara aturan-peraturan dunia, saya mau melayani. Saya urus tahun 1996. Tiap tahun saya ke Dirjen, ditolak. Tiap tahun ke Dirjen. Tahun 2003 Gus Dur naik jadi presiden. Ada saksi Jehovah masuk, Mormon masuk, segala macam. Aku balik. Ini tahun 96. Saya katakan nggak ada asisi gimana, Pak? Oh ya, suruh tinjau. Ditinjau 2 minggu lagi keluar SK-nya. Hanya gara-gara Gus Dur. Begitu keluar SK kita, Gus Dur turun. Ayo. Gus Dur turun. Sekarang jadi SK. Salah satu sinode di Indonesia. Habis ini, hari Rabu saya ke Amerika, konferensi internasional. Dari situ pulang, mampir ke Hong Kong. Giat mau buka di Hong Kong, sudah siap, personil ada di sana, akan buka di Hong Kong, nanti ke Cina lagi. Visi saya tahun 2042 1000 gereja, itu nasionalnya, belum lagi internasionalnya. Jadi si Bartimeus yang muda saja, terus berkata begini dari bawah, hai Bartimeus, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Memangnya nggak tahu dia buta? Tahu. Tapi pengakuan. Saudara umpamanya, kenapa yang semua di depan? Kan sama aja. Ya sama. Tapi kalau kau ketika dipanggil datang dan mengakui kebutuhanmu, itu tindakan iman. Jangan bilang, oh sama, Tuhan kan tahu hatiku. Ya tahu hatiku. Mau kau mau bilangnya, kita udah pacaran, Mas. Kita udah pacaran sih, kapan? Udah 10 tahun. Begitu terus. Kan kau tahu hatiku. Begitu. Langsung ngomong, oh iya, tangan sian nikah yang aku, kau kan tahu hatiku. Kenapa hatimu? Ketika dia panggil, apa tahu kan? Yes, tahu supaya aku melihat, Tuhan. Melihatlah imanmu. Ketika dia melangkah dan mengaku, itu bentuk dari iman. Maka dikatakan imanmu. Maka dikatakan kantongmu, nggak bilang gitu. Imanmu telah menyembuhkan kau. Melihat dia, lalu diiringi Yesus, melayani Yesus, dan banyak orang terharu ikut Yesus. Tujuan mujizat, nama Tuhan dipermuliakan. Ini gelandangan, buta seperti Bartimeus, bukan buta jasmani, tapi buta mau cari makan bagaimana. Keluar aku sakit-sakitan, rumah gubuk, nggak ada jalan keluar. Hanya seorang di pendeta atau penginjil di depan becak di kota Solo terminal. Hasil doa paginya ditemukan dengan saya. Dari situlah titik awal aku mulai melihat ke depan. Saya masih muda, tahun 42, 1000 gereja, umurku persis 80 tahun. Kalau sekarang 80 tahun, ketika aku 80 tahun, 1000 gereja. Ya, haleluya. Sekarang aku baru umur masih di bawah 70 lah.
bisa 17, bisa 14 ya, tapi masih saya terus kita dari sini nanti kita terus saya nggak gembala lagi, saya church planting namanya. Saya juga trainer di DCPI, Dynamic Church Planting International. Kami punya visi 5 juta gereja di seluruh dunia. Sekarang udah mencapai 2 jutaan. Saya salah satu trainer internasionalnya. Lalu ada universitas, saya direkturnya, dan ada lagi namanya The Battle Series. Bagaimana seorang jemaat tanpa kuliah, dia mengerti isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu selevel dengan S2, Master. Bisa. Kami punya materinya, dan bulan April, nanti saya libatkan kalau mau, bulan April, direkturnya datang, semua peneliti akan dikasih seminar. Cara mengajar kepada jemaat, mengerti Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, tanpa dia kuliah. Hanya dari kita saja. Dia sudah siapkan uang, saya bilang, nanti kumpulkan pendetamu, Pak Pastor, kita biayai semua hotelnya, udah ada yang sponsor, saya hitung-hitung berapa, sekian, saya total, hampir tiap hari saya hitung-hitung, 500 juta semua. Saya itu lagi nggak tambah, segitu terus, 500 juta semua. Disiapkan sudah. Begitu luar biasa anugerahnya. Aku ke Amerika sekarang ini berapa puluh juta habis. Nggak ada 5 ribu keluar. Sampai keliling Amerika kemana-mana. Karena apa? Iman. Tanpa kita melihat, tanpa kita harus nyata dulu. Tapi kita dengar firman Tuhan, itu bertumbuh. Setiap yang kau dengar firman Tuhan, imani. Mungkin saudara sekarang nggak sudah ada semani. Buta gimana keluarga aku? Anakku kan narkoba, buta. Sakitku ini gak ada penyembuhnya. Pelayan aku gini-gini terus, buta. Berarti seperti Bartimeus. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Aku perlu melihat Tuhan jalan keluarnya. Aku kepada dia, datang kepada dia. Waktu saya datang tiap pagi balik mimbar, saya nggak minta apa-apa kepada orang. Ibu saya bilang gini, Bu, setelah itu, kok bisa bangun rumah dari mana uangnya? Gini. Ada orang kebun punya sapi. Bu, semua murah, bisa nggak jualkan sapi ini ke pasar? Nanti 10% untuk ibu. Itu orang Islam kasih perpuluhan, Islam kasih perpuluhan. 10%. Oh iya, laku. Ibu saya sebelum saya sekolah sampai meninggal paling gini terus jual bayam di pasar. Tapi juga saya ajari dia supaya laris. Terus saya bersaksi, aku dikasih orang bayam satu banyak sekali. Mereka saya jualkan, saya tiru doamu. Gimana? Jam 4 pagi, bayamnya saya taruh di atas plastik. Sebelum berangkat ke kota, saya ambil air, saya siram, laris. Begitu saya sampai di sana katanya, belum jam 8, udah habis bayamku. Orang sampai jam 2 sudah habis. Padahal bayamku keriting. Ibu saya sakit meninggal dunia, masih merengek. Dia bilang, kenapa ibu merengek lagi? Kami kan bisa bantu ibu. Udah hobi, katanya ya. Dia bilang udah hobi. Tapi berkali Tuhan, kami sudah berkali Tuhan, pakai Tuhan, diawali dengan tindakan saya di Jamaat Wanita Terminal. Lalu punya iman seperti Bartimeus. Bartimeus ini orang yang ditolak, bukan sekedar bau, bukan sekedar compang camping. Di jalan bayangkanlah, kena debu segala macam, buta lagi, nggak pernah makan lagi. Tapi dia berseru lain daripada yang lain. Betul-betul dia tahu Yesus anak Daud itu Sang Mesias. Nggak dikatakan, orang katakan Yesus Nazaret, dia nggak berseru Yesus Nazaret, enggak. Yesus anak Daud. Artinya ketika sudah terima keselamatan itu paket. Lihat paket. Ketika sudah terima keselamatan itu paket. Dalamnya ada masuk surga. Kalau paket Natal ada sirup, ada permen, segala macam, namanya paket. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan selamat kita akan dapat paket. Keselamatan, lepas dari penyakit, lepas dari kuasa dosa, lepas dari guna-guna segala macam, dipulihkan total. Itu sebabnya ketika dia tergantung di kayu salib, dia telah menjadi kutuk. Karena ada ayat yang berkata, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Tapi bukan kutuk yang dia perbuat karena dosanya, tapi kutuk murah yang dia tanggung di kayu salib. Jadi jangan kau percaya kalau ada kutuk dalam hidupmu. Jangan percaya kalau ada nasib sial dalam hidupmu. Percaya, berseru seperti Bartimeus berseru kepada Yesus anak Daud. Dijawab. Apa masalahmu sekarang berseru? Tidak ada istilah sudah kedaluarsa. Tidak ada.
Saya mau saksi satu. Saya pernah sinusitis, ternyata benjolan sini. Dokter bilang harus diambil. Rupanya saya lupa minum pengental darah. Pas saya bilang merah, keluar terus. Udah bawa ke UGD, rumah sakit Islam lagi. Udah gak bisa, semua udah bahas ini. Udah keluar dari sini, darah. Dokter bilang pelan, langsung darah semua. Lihat lagi, rumah sakit Islam lagi. Aku bilang, Tuhan, aku mau mati di sini. Nanti aku pas mati di sini, mati semua. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus aku beringat. Terus aku ngomong gini, di depan dokter-dokter. Aku percaya, di dalam segala keadaan, Yesusku tidak pernah berubah. Dia berhenti langsung. Bukan dokternya. Dia tidak berubah. Berarti Yunus ditolong. Sifan Simamora, nama saya Sifan Simamora, ditolong Tuhan. Saudara akan ditolong. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita kasih pujian.